Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan Desember dengan tema Unlock Your Potential Kompetensi, Anda akan didampingi oleh AR Pratnya Bunta bertutur ala lumba-lumba, kritik konstruktif mendidik anak. Holy Peter, rezeki semudah tersenyum. Muhammad Mustaqim Masdai, transformasi kesehatan efektif dalam 30 hari. Hendra Eka Putra, bisnis unleash, rahasia bertumbuh di masa depan. Jangan lewatkan parade kami Speak to Share and Spread Kindness. Unlock your potential kompetensi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa bersama-sama lagi di webinar kita di Alumni Akademi Trainer Batch 7, dan semoga webinar malam ini bisa memberikan kita insight terlebih kepada bagaimana kita menerapkan dalam keluarga kita. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali nih di webinar kita kali ini. Tidak terasa ya, sudah memasuki bulan ke-6. Sejak Juli kita memulai parade Speak to Share Akademi Trainer Batch ke-7, alumni Akademi Trainer Batch ke-7. Nah, saya mau menyapa dulu teman-teman dari mana saja. Silakan, ada yang saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman semuanya. Dari mana aja nih? Ada Mbak Ririn. Silakan Mbak Ririn, dari mana nih ya? Halo Mbak Ririn. Ada Mas Ahmad Zekan. Ada Anastasia Sunarsi. Ada Berlian. Ada Ella, ada Firman Amir. Ada Coach Hendra juga. Ada Coach Ida. Coach Oki ya dari Jakarta. Terus ada Herlina dari mana nih? Mama Elsa. Dan ada Coach Dodi dari Nanchang, Cina. Wah, Masya Allah. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu materi malam ini. Kita akan membahas tentang bagaimana kita mengkritik anak. Nah, bagaimana sih mengkritik anak? Supaya anak tidak tumbuh menjadi pribadi yang penakut, kurang inisiatif, dan akhirnya merasa diri selalu tidak cukup nih. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan langsung dari praktisi ya, seorang licensed Stephen Professional Trainer, yaitu Verificator Bunta ya. Apa kabar Bunta malam hari ini? Ya, Halo. Alhamdulillah. Teh, apa kabar nun jauh di sana, Teh? Alhamdulillah. Nah, saya sudah tidak sabar lagi ya. Kadang-kadang kan kita suka mengkritik anak, tapi sebagai orang tua kita perlu marah nih kepada anak. Tapi kita juga nggak tahu gimana sih supaya anak akhirnya jadi tidak takut mengemukakan pendapatnya. Nah, kita mau dengar langsung dari Bunta ya. Sebentar ya Bunta ya. Insya Allah. Tapi sebelumnya saya serahkan dulu ke moderator ke belakang layar ya untuk safety induction. Silakan. Saat training sedang berlangsung, maka perhatikanlah hal-hal berikut ini. Duduklah dengan benar dan nyaman, punggung tegak, tidak terlalu membungkuk, dan goyangkan anggota badan sesekali jika terasa pegal. Hindari terpaan AC dalam waktu lama, dan jika memungkinkan,
Silakan bergantian tempat duduk dengan peserta lain pada saat ganti sesi. Kondisikan kabel dan kelistrikan dan pastikan jaringan internet Anda lancar. Kondisikan pencahayaan dan sound, jagalah kondisi mata dan juga telinga Anda. Dan segera lari lewat pintu keluar yang ada saat terjadi kondisi bencana atau darurat. Selamat menikmati Speak to Share and Spread Kindness. Mari ya teman-teman kita sambut Bunta Ita. Bunta Ita. Bunta Ita ini ya, double-double dong Kak, ya. Oke, ya terima kasih malam ini sudah bersama dengan kita ya pesertanya, kurang lebih 14 orang di sini. Jadi kayak mini training nih Kak, ya karena pada malam hari ini insya Allah nanti kita akan langsung praktek ya, gimana sih caranya membuat kritik konstruktif. Nah, sebelum itu boleh dong minta ditemenin nih ya kayak Kak Idayanti, Kak Oki nih ya, Kak Oki, Kak Holly ya. Eee, Mungkin teman-teman yang lainnya yang sedang tidak berhalangan sekali bisa menampilkan wajah-wajahnya yang cantik ya, yang ganteng ya, yang rupawan ya. Izin nanti kadang teman-teman, kadang ayah bunda ya, untuk memanggilnya. Yuk, karena kita pada malam hari ini kita akan belajar juga komunikasi ya, gitu. Jadi Bunta pengen nih ya, kita saling bertatap wajah ya, kemudian nanti kita juga, bisa melihat gesturnya ya, mimiknya, ekspresinya. Terima kasih Kak Siska sudah membuka kamera. Nah, ini Kak Siska dari mana Kak Siska? Assalamualaikum Bun, saya dari Sumut, Medan. Dari Sumut, Medan, luar biasa. Apa kabar Kak Sis? Alhamdulillah Bunta, Alhamdulillah sehat. Bunta sehat? Sehat, alhamdulillah. Hujan deras, Bun, di sana? Kalau derasnya nggak deras sekali seperti tanggal 27, tapi mendung-mendung mager. Mendung-mendung mager, luar biasa. Terima kasih ya sudah hadir ya, Bun. Semoga eh, malam hari ini kita belajar bersamanya dengan sangat-sangat ini ya, bermanfaat. Jadi kita berpraktek bersama ya nanti. Yuk, boleh yuk yang lainnya yuk. Kita kita menampakkan wajah kita ya supaya kita benar-benar kenal nih ya seperti Bunda Siska. Terima kasih Bunda Siska. Ya, Kak, oh ini ada Coach Dodi nih ya. Coach Dodi ini beliau sedang di Cina nih kayaknya ya, Coach Dodi. Tapi masih menyempatkan untuk hadir pada malam hari ini luar biasa. Terima kasih Ya Coach Bun, ya. makasih bisa hadir. Ya semoga sukses ya Coach ya ujiannya ya. Dan Dan baru juga selesai nih kemarin. internship-nya. Waduh ya Ujiannya baru terima kasih selesai. loh benar-benar untuk kehadirannya malam ini. Juga ada Coach Hendra di sini. Nih Coach Hendra ini juga malang melintang di dunia bisnis ya dan masih mau hadir juga di parenting ya, tema parenting. Luar biasa. Ya, ada lagi nih Kak Ella, Kak Ahmad. Yuk, boleh yuk tampilkan yuk. Karena kita hari ini benar-benar mau praktek ya. Jadi, nah terima kasih. Loh, kaget saya ya. Ini pakai akun suami nih, Kak Ahmad Zaikan. Ya, boleh makasih ya, Ma. Ya, ini panggilnya Mama siapa nih? Oke. Assalamualaikum Bunda, perkenalkan dulu deh. Waalaikumsalam. Saya Bunda Aziza dari Bali. Oh, dari Ibu dari Bali, 3 luar anak. biasa. Ibu dari 3 anak. Waduh, Bunta sebentar lagi nyusul, Bun, ya. Sekarang masih ibu dari 2 anak. Insya Allah beberapa hari lagi ibu dari 3 anak. Nyusul Bunda. Terima kasih. Yuk, ada lagi yuk yang buka lagi yuk. Kak Anastasia, Mama Elsa, Bu Ririn, ya.
Oke, kita nggak akan berlama-lama karena waktu sudah menunjukkan 19.45 ya. Tapi alangkah enaknya nih ya kalau sebelum kita masuk ke materi ya, Bunta mau kita sama-sama menggerakkan badan dulu nih Kak Rima. Boleh ya Kak Rima ya? Ya, ayo. Supaya semangat gitu, supaya ada semangatnya, supaya kita ada komunikasinya. Waduh, ini tadi udah ada yang buka, ditutup lagi kameranya. Ya nggak apa-apa, yuk. Pertama kali ya, nah kita mau bikin fokus dulu nih ya. Yuk, tangannya direnggangin dulu sebentar. Nah, sekarang Bunta mau coba ya, daya fokusnya seperti apa. Ini satu, ya, kelihatan nggak nih? Nah, yang ininya door, ya, pistol, ya. Oke, habis itu kita tukar, ya. Ini pistolnya di sini, tapi di sini jadi angka 2, Makasih cinta. Itu udah ya. Lalu kita ganti lagi, pistolnya di sini, ini diganti angka 3. Lalu ganti lagi, ini pistolnya di sini, ini ganti 4. Ya, diganti lagi ini pistol, yang ini 5. Oke, ya. Sekarang yang cepat. Waduh. Ya, contoh. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bisa ya? Kita coba lagi ya. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, siapa yang bisa? Siapa yang mau mencoba? Terima kasih. Ada yang kebingungan? bingung. Ada yang bisa? Udah fasih? Ya, itu sebetulnya latihan untuk mengkoordinasikan kedua otak kita ya, teman-teman semua, bunda-bunda semua di sini. Karena yang buka bunda-bunda ya, ayah bunda semua. Jadi itu bisa benar-benar untuk membantu kita untuk memfokuskan diri gitu. Karena itu menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri ya. Jadi bisa ya, silahkan nanti eh, dikerjakan di rumah latihan, diajarkan ke anak ya. Misalnya mau buat fokus. Oke, sekarang kita langsung ke materi aja ya Kak ya, kayaknya ya udah 19.49 ya. Siapa yang semangat? Mohon dituliskan di kolom chat ya. Siap, 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 siap. Gitu. Boleh ya. Biar kolom chatnya juga rame nih. Mungkin yang belum bisa buka kamera di kolom chatnya bisa diketik ya. Siap, 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 siap. Ayo. Jangan-jangan ini yang apa namanya? Oke, terima kasih. Waduh, mantap. Berarti sebetulnya semuanya nyimak nih. Luar biasa ya. Yuk, yang mau bergabung lagi menampilkan wajahnya ya. Karena hari ini kita benar-benar akan langsung praktek nih. Oke, sekarang Bunta mau izin share dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita buka dengan berdoa belum ya Karima ya? Sudah ya? Belum. Belum ya? Oke. Supaya eh, pada hari ini, malam hari ini kita mendapatkan manfaat ya,
kita mendapatkan pahala dalam menggali ilmu bersama. Mari kita bersama-sama membaca Bismillah bagi yang Muslim, dan silahkan untuk yang selain Muslim boleh membaca doa masing-masing ya. Dipersilahkan. Terima kasih. Ya, pada malam hari ini ya Bunta akan memberikan ya tips bertutur ala lumba-lumba bagaimana caranya mengkritik konstruktif dalam mendidik anak ya. Tapi cara ini bisa juga diterapkan tidak hanya pada anak-anak ya, tapi juga untuk pasangan, untuk rekan, untuk saudara yang terdekat dengan kita. Ya. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Bunta mau memperkenalkan diri gitu ya, karena Bunta tahu Bunta belum sebeken Raffi Ahmad ya. Jadi Bunta mau memperkenalkan diri dulu. Nama Bunta adalah AR. AR ini adalah gelar dari arsitek ya. AR Pratnya Duhita Maya Dewi. Nah, kok bisa jadi Bunta ya? Sebetulnya Bunta itu singkatan dari Ibun Ita, di mana anak-anak Bunta itu manggilnya Bunta gitu. Nah, dan kebetulan Bunta seorang Stephen professional trainer yang mana kalau di Stephen itu ada mesin kecerdasan yang bernama feeling. Di mana kalau feeling itu chemistry-nya adalah cinta. Sehingga Bunta ini bisa juga disebut dengan Bunda Cinta. Ya, jadi ada dua nih artinya Bunta. Saya seorang dynamic parent educator. Dynamic parent educator itu singkatan dari dynamic parenting educator. Karena setelah saya lulus dari akademi trainer, itu saya menelurkan ya, melahirkan modul bernama dynamic parenting, yaitu pendekatan pengasuhan yang terinspirasi oleh lumba-lumba. Nah, jadi saya jadi dynamic parent educator. Ya. Nah, selain itu juga saya Stephen Professional Trainer, di mana saya license ya khususnya ada di parenting, termasuk di dalamnya adalah ABK, yaitu untuk mereka ya, nggak cuma ABK aja, bukan cuma anak aja, tapi insan yang berkebutuhan khusus. Dulu saya seorang arsitek, ya. Kalau sekarang saya arsitek membangun keharmonisan rumah tangga. Kalau dulu bangun-bangun rumah. Saya lulusan UGM, jadi saya orang Jogja aslinya. Nah, tapi suka merantau, dulu sempat di Bali, dulu sempat di Tuban, sempat juga di Jakarta, dan sekarang di Jogja lagi karena menunggu kelahiran. Saya license Muscle Sioux, jadi kalau ada yang pernah dengar Yayasan Ular Indonesia ya, itu dia untuk mengkonservasi ular ya, supaya ekosistem terjaga. Nah, itu saya juga termasuk di situ. Jadi saya pernah juga merescue ular ya yang masuk ke dalam hunian rumah tangga. Nah, mungkin kalau di sini ada yang ibu-ibu yang berminat, waduh Bun, rumah saya suka dimasukin gimana ya? Boleh ya nanti telepon-telepon Bunta ya. Siapa tahu mau menjadi kader Muscle Sioux juga sama seperti Bunta. Bunta juga seorang owner PDM Arsitek untuk arsitektur. Bunta Mills ini bento yang Bunta dirikan untuk membantu ibu-ibu yang tidak punya waktu pada saat anaknya empasi maupun anaknya GTM ya, kebingungan. Nah, ya sayang. Lucu. Maaf ya intermezzo, ini anak saya tiba-tiba datang pakai kumis tempelan nih. Ya, sebagai ini aja apa namanya, biar ibunya tertawa. Saya juga punya Benowaras. Benowaras ini untuk cemilan sehat ya, tapi sekarang sedang hiatus dulu gitu karena saya sedang menanti kelahiran anak ketiga. Saya juga volunteer bina antar budaya
yang menerbangkan saya ke luar negeri pada saat saya SMA, dan e-novel writer, ya khususnya di Viso yang lebih aktif, ya silahkan nanti yang mau membaca di situ boleh ya. Yang terakhir saya jadi kolaborator di platform Skill Up, ya di situ sudah ada e-course-nya dan e-book saya, termasuk e-book bertutur ala lumba-lumba. Waduh, ini panjang banget nih. Pada bosan nih ya dengerinnya. Oke, supaya nggak bosan ya, yuk sekarang kita interaksi dulu. Kira-kira kenapa sih sebaiknya kita itu bertutur ala lumba-lumba? Yuk, boleh ada yang mau chat boleh, ada yang mau menyampaikan langsung juga boleh. Silahkan di raise hand. Kira-kira kenapa sih kita itu sebaiknya bertutur ala lumba-lumba? Atau masih pada bingung nih? Ngapain ya lumba-lumba tuh apa ya? Izin Bun, Boleh? izin jawab. Boleh Bu Siska, silahkan. Mencoba kalau salah dibenerin ya, Nggak apa-apa, walaupun nggak yakin ini dengan jawabannya, tapi mencoba saja. nggak Di apa-apa. sini kan kata yang lebih kita ini kan lumba-lumbanya gitu. Nah, bertutur ala lumba-lumba. Kalau yang sepengetahuan dan saya pernah lihat tuh, kalau lumba-lumba itu mempunyai eh, ini ya, kalau untuk dia kalau nunggu kode ya, maksudnya arahan gitu, instruksi dari ininya dia aktif. Itu sih kalau yang saya ini. Dan eh, pernah karena lihat pertunjukan lumba-lumba pernah diadakan di daerah Medan. Nah, di situ sih saya menilainya lumba-lumba ini walaupun dia bukan yang mengasih arahan ini manusia, itu yang untuk apanya kita bilang ya, tukang ngomong nggak mungkin itu orang untuk manusia. Jadi coachnya lah kalau kita bilang aja lah coachnya itu orang manusia, seorang manusia, tetapi dia bisa memahami apa yang disampaikan dengan cara mungkin kan sebelum atraksi itu belajar, belajar, belajar. Nah, di sini saya memahami kenapa kita harus belajar tutur ala lumba-lumba yang ngambil garisnya jangan pernah kita merasa kita nggak mampu gitu. Lumba-lumba aja yang seorang hewan karena seringnya berlatih, tapi alhamdulillah dia memahami apa yang seringnya berlatih, yang diajarkan oleh ininya pelatihnya dia jadi memahami. Begitu juga kita gitu. Jadi harus lebih jangan stay hanya aku nggak bisa gitu. Tapi jika kita belajar yang apa kita keluar dari zona kita lah istilahnya jangan nyaman di zona nyaman saja itu sih Bun kalau menurut saya mencoba menjawab tadi. Oke, terima kasih Bu Siska. Ya, tidak ada jawaban yang salah kok Bu ya. Jadi tenang saja ya. Nah, mungkin ada yang mau memeriahkan di kolom chat ya. Siapa ini yang bicara barusan? Buha? Oke ya. Nah, kenapa sih kita harus sebaiknya ya, bukan harus ya, sebaiknya bertutur ala lumba-lumba. Jadi, ayah bunda, waduh, ini kok agak-agak aneh ini. Bentar, tampilannya. Nah, oke. Jadi, lumba-lumba itu ayah bunda ya, mereka itu mempunyai komunikasi yang khas ya. Dan itu tidak hanya melalui suara saja. Jadi suara pun itu ada serangkaian klik, ada whistle, ada pulse, ada gerakan tubuhnya juga ya, dan juga ada sentuhan. Bahkan pada saat anak lumba-lumba itu dia tidak merasa tenang ya, si lumba-lumba ini dia itu caranya untuk menenangkan anak-anak itu menggunakan suara yang lembut. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Nah, dan untuk menunjukkan afeksi ya, kasih sayangnya, mereka melakukan
dengan cara saling menyentuh dan juga berenang berdampingan ya. Bahkan ada dialek khususnya loh pada saat mereka itu berkomunikasi. Jadi segitu luar biasanya ya lumba-lumba itu. Nah, dan kenapa sebaiknya itu dilakukan sama kita ya, meniru si lumba-lumba? Ini, seperti kata Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, berkatalah yang baik atau diam. Ya, di sini Bunta punya storytelling tentang anak-anak ya yang mereka itu mendapatkan satu karunia berkat doa ibunya pada saat ibunya marah. Ya. Nah, apakah yang pertama? Nah, ada yang tahu, ada yang mengenal siapakah beliau, sosok beliau? Imam Ada yang Sudais. mengenalkah sosok beliau? Ya, Imam Sudais. betul. Betul, betul. Syekh Abdurrahman As-Sudais ya. Ini kisahnya sangat mendunia ya. Sudah pada tahu ini pasti ya. Nggak apa-apa, Bunta akan ceritakan ulang. Siapa tahu ada yang belum pernah mendengar beliau. Ya. Jadi beliau ini adalah seorang imam besar ya di Masjidil Haram yang mana tartilnya itu luar biasa sekali indah ya. Banyak sekali umat muslim yang sangat terkagum dengan tartilnya beliau. Ya, karena memang indah sekali, enak sekali untuk didengarkan ya. Pada saat beliau kecil ya, beliau itu bermain tanah di depan rumah. Pada saat itu sang ayah sedang mendapatkan kunjungan tamu yang datang ke rumah. Sang ibu sibuk di dapur menyiapkan jamuan makan karena saat itu menjelang jamuan untuk makan siang. Sang ibu sudah mengerahkan tenaga, mempercantik hidangan, kemudian meletakkan hidangan itu dengan sangat luar biasa di ruang makan, ya, tampak menggiurkan sekali. Kemudian sang tamu dan tuan rumah, ya, ayahnya beliau, ayahnya Syekh Sudais ini mempersilahkan tamunya untuk menyantap hidangan, ya. Baru mau mengambil, tiba-tiba muncullah Syekh Sudais kecil ini ya. Tiba-tiba apa? Menaburkan debu di atas hidangan sang ibu. Gimana reaksi ibunya? Ya, Iza, jalaka imaman lil haramain. Ibunya langsung teriak dengan marah. Ya. Pergi kamu, biar kamu jadi imam di haramain. Ya. Dalam kemarahan, sang ibu menyeru, pergi kamu, pergi ke Masjidil Haram supaya kamu jadi imam di sana. Jadi enggak? Jadi. Ya, itu adalah sosok ya Syekh Abdurrahman As-Sudais yang beliau menjadi imam besar ternyata karena ada doa ibu yang dikabulkan dari kemarahan seorang ibu. Ini baru satu kisah ya. Betapa mustajabnya ucapan seorang orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Dalam kondisi apapun. Bahkan terutama dalam kemarahan. Yang kedua, nah, kisah ini ya, waduh, ngintip bentar karena nggak hafal nama bukunya ya. Kisah ini ada di buku Shahih Adabul Mufrad ya, yang ditulis oleh Imam Bukhari. Ya. Menceritakan tentang kisah Juraij. Ya, ada yang pernah mendengar Juraij? Ada yang pernah mendengar mungkin? Belum ya? Belum. Belum ya. Jadi kalau Rasulullah itu pernah berkata kepada para sahabat beliau ya,
ada 2 bayi Mira, ternyata tanya yang sama bisa Dita Budita dulu. berbicara. Gimana Ibu? Dia tidur tadi. Belum, oke. Ya, ternyata ada 2 bayi ya yang bisa berbicara pada saat bayi. Pada saat bayi masih benar-benar bayi ya. Jadi bayi merah lah istilahnya. Selain Nabi Isa ya alaihissalam, itu ada satu lagi bayi, dan itu dikisahkan dalam kisah Juraij. Ya. Ini kayaknya belum pernah dengar semua nih ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi dalam bukunya si Imam Bukhari itu ya ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, bagaimana cerita tentang Juraij?" Kala itu Rasulullah menjawab, Juraij adalah seorang yang beribadah di tempat ibadah, dan di bawah tempat ibadahnya ada penggembala sapi, yang mana seorang perempuan dari desa tersebut berzina dengan si penggembala sapi. Lalu bagaimana ceritanya ya? Nah, Juraij ini adalah seorang Bani Israel yang taat, ya, yang taat beribadah, ya, dan beliau juga memiliki tempat ibadah. Pada saat beliau beribadah di tempat ibadahnya, beliau sholat, mengerjakan sholat, datanglah sang ibu. Juraij! Juraij langsung meragu dalam sholatnya. Apakah saya harus melanjutkan sholat atau saya menjawab panggilan ibu? Pada akhirnya Juraij meneruskan sholatnya. Bismillah, saya meneruskan ibadah saya. Sang ibu kemudian berteriak kembali untuk kedua kalinya. Juraij! Mulai agak kesel tuh ibunya, ya kan? Juraij kembali bingung nih, meragu lagi dia. Gimana ya? Aku batalin enggak ya? Karena udah rakaat berapa ini gitu. Ya, nanggung istilahnya. Udahlah, lanjut. Pada panggilan ketiga sang ibu sudah benar-benar marah. Sudah teriak itu ya. Juraij! Dalam hati kecilnya Juraij membatin, ibuku atau sholatku? Lagi-lagi yang menang adalah sholatnya. Sang ibu dengan marah ya, bilang gimana? Hei, Juraij! Ya. Semoga Allah tidak mematikanmu, wahai Juraij, kecuali jika engkau melihat wajah perempuan-perempuan pelacur. Lalu sang ibu pun pergi dengan amarahnya. Pada suatu hari tiba-tiba seorang wanita pezina ya, yang berzina tadi itu dengan penggembala sapi yang tinggal di tempat ibadah Juraij dihadapkan pada raja negeri tersebut. Sang raja kaget. Wanita ini belum menikah, tapi dia sudah melahirkan seorang anak. Hei, siapa yang menghamilimu? Lalu apa kata sang wanita penghibur itu? Juraij. Dia menfitnah Juraij. Akhirnya para warga berbondong-bondong ke tempat ibadah Juraij. Ada yang membawa kapa, ada yang membawa paku ya, palu yang besar ya. Semuanya apa? Langsung menghancurkan tempat ibadah
buatan punya Juraij. Ya. Tanpa Juraij disidang dulu. Jadi Juraij itu langsung ditangkap, diikat erat-erat, kemudian diseret ke hadapan raja. Tempat ibadahnya sudah hancur lebur. Ya, pada saat Juraij itu diseret ke hadapan raja, dia melewati wanita-wanita pelacur tadi, ya, yang berzina, yang tertawa seakan mengejek padanya. Kemudian di hadapan raja, raja kemudian bertanya pada Juraij, Juraij, apa yang dia tuduhkan padamu? Juraij bertanya balik sama sang raja. Wahai raja, apa yang mereka tuduhkan padaku? Kemudian raja menjawab, mereka bilang anak itu adalah bayimu. Bayi yang mana yang raja? Dan semua orang menunjuk sosok bayi yang berada dalam pangkuan sang wanita penzina. Juraij pun menghampiri, ya, datang menghampiri, dan bertanya pada sang bayi, hei, siapa nama ayahmu? Ya, siapa ayahmu? Dan bayi itu bisa menjawab, penggembala sapi. Ayahku penggembala sapi. Geger semuanya. Ya, tidak ada yang menyangka seorang bayi, ya, bayi merah bisa menjawab perkataan dari Juraij, pertanyaan dari Juraij itu. Ya. Pada saat itu sang raja akhirnya merasa bersalah. Ya. Maafkan saya, Juraij. Saya akan bangun tempat ibadahmu dengan emas. Juraij menolak. Kalau begitu dengan perak, ditolak lagi sama Juraij. Lalu apa yang kamu mau? Bagaimana aku mempertanggungjawabkannya? Kalau begitu Baginda, buatkanlah seperti semula. Pada saat itu, barulah si Juraij ini seperti mengingat, ya, perkataan sang ibu yang tadi, ya, dan tertawalah dia. Kenapa kamu tertawa, Juraij? Tanya raja. Saya baru mengingat, Baginda Raja, atas doa ibu saya yang menyelamatkan saya. Jadi dia tidak mati, dia bisa, ya, mendapatkan mukjizat, ya. Maksudnya Allah membantu dengan mukjizat bayi bisa berbicara, ya, untuk membuktikan fakta bahwa dia hanya difitnah. Nah, luar biasa, ya, ayah bunda, ya. Itu baru 2. Dan itu kisah yang ada di hadis, ya, dan ada kalau Syekh Sudais nyata, ya, dan memang sudah menjadi konsumsi publik, ya, banyak yang sudah tahu. Kalau yang Juraij ini mungkin banyak yang belum. Nah, yang ini juga banyak yang belum tahu, ya. Apa ini Buntamils? Masih ingat? Ada yang ingat apa itu Buntamils? Ada yang masih ingat Buntamils, ya? Nah, ini adalah saya, ya. Jadi bento yang saya buat tadi untuk membantu para ibu-ibu, ya, yang kesusahan untuk membuat empasi, yang kemudian juga kesusahan, kebingungan karena anak-anaknya nggak doyan makan GTM, ya. Dan di sini itu muncul satu menu,
di mana adalah ternyata doa ibu saya dalam kemarahan beliau dulu pada saat saya itu masih SMA. Jadi pada saat itu ya saya sedang bermalas-malasan. Ya, saya bermalas-malasan tidak mau belajar, padahal ujian ibu saya prihatin dan ibu saya kemudian bertanya dalam kemarahan. Nggak belajar? Kamu jadi apa? Kan bakso? Ya. Dan muncullah ini, ya, bakso donat. Ini adalah menu yang sangat digemari oleh pelanggan-pelanggan Bunta di Tuban dulu ya. Waktu Bunta membuat Bunta Meals ini. Jadi tidak ada satu hari pun yang tidak pesan menu ini gitu. Ya, jadi ini kayak menu favorit ya, bakso donat. Dan ternyata ini adalah salah satu doa dalam kemarahan ibu saya. Ya, itu benar-benar menancap dalam diri saya bahwa yuk lebih baik kita berkata yang baik atau diam. Ya. Ini masih untungnya ini story-storynya adalah happy ending semua ya, karena Bunta pengennya yang happy ending semua ya. Ada juga story yang mana orang tua itu berdoanya yang buruk untuk anaknya dalam kemarahan. Ya. Ada seorang cerita dari seorang guru di Lamongan ya, di mana tetangganya itu anaknya itu sebenarnya anak yang baik ya. Pada saat itu memang sedikit nakal. Dan kemudian ibunya mendoakan dalam kemarahan, kamu tidak akan bahagia panjang hidupmu. Dan apa yang terjadi? Anak itu tidak bahagia sepanjang umurnya. Jadi buronan. Kemudian dia juga tidak punya pasangan ya, tapi cerai terus. Ya, tidak bahagia sepanjang hidupnya. Jadi ini ya, Bunta mau mengingatkan, yuk sama-sama kita belajar ya, menahan lisan kita supaya kita tidak kecewa nantinya. Nah, sekarang kita baru akan mulai ke apa sih kritik konstruksif itu ya? Kritik konstruksif adalah umpan balik atau masukan yang bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan kinerja, hasil atau perilaku seseorang atau kelompok. Dan disampaikannya dengan cara yang baik, yang membangun tanpa bermaksud merendahkan atau menyerang secara pribadi. Ya. Nah, nanti akan Bunta jelasin nih, maksudnya gimana sih kalau ini kan pengertian formalnya ya, supaya kita paham, sama-sama paham. Nah, ada 5 ciri kritik konstruksif nih, ala lumba-lumba. Supaya bisa diingat ya, aduh, supaya bisa diingat, maka Bunta singkat dengan lumba. Ya. Nah, nih Bunta singkat dengan lumba. Apa itu lumba? Yang pertama, L. Landasi fakta. Nah, nih. Ayah Bunda, Bunta mau tanya ya. Ada nggak yang anaknya pernah berantem di sekolah? Terus tiba-tiba kita ditelepon sama bu guru ya. Ping gitu ya. Bun, ini anaknya habis mukul. Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah. Pernah, Bu Siska pernah. Nah, pada saat itu, ya, apakah kita ikut emosi dengan anak? Gimana sih kamu kok mukul?
Atau kita bertanya dulu dengan anak, apa sebetulnya yang terjadi? Gimana, Bu Siska gimana? Oh, nih Mbak Eka mau sharing? Bisa sampai 5 kali. Alhamdulillah, izin Bun. Ya. Pas pagi. Habis itu Ini jujur di awal aja yang Bunda sampaikan ini sudah membuat saya yakin para ibu nih sudah mengkoreksi diri sendiri. Udah pasti nih tadi statement yang di depan di awal saja ini udah langsung mengkoreksi diri sendiri, merasa aduh kalau ada tadi yang hal-hal yang tidak begitu baik kali lah ya tadi ya itu yang Bunda sampaikan itu kami nih para ibu langsung kok salah kali lah ya gitu selama ini yang telah dilakukan. Jadi pertanyaan Bunda tadi, saya kebetulan ada pernah anak saya di saat ini kelas 5. Kejadiannya itu mungkin 1 tahun yang lalu kurang lebih. Kalau disampaikan oleh pihak guru bahwasannya dia memukul teman gitu. Namun kalau saya mungkin punya kebiasaan ya dari mulai kecil, entah ini saya yakin ini ya salah gitu, tapi insya Allah Bismillah saya akan memperbaiki setelah mendapat ilmu yang Bunda sampaikan ini. Dari kecil, dari anak pertama sampai anak yang kedua, setiap mereka pulang bawa laporan, yang laporan lah katanya berantem, dipukul kawan, saya memang tipe orang tua nggak pernah 100% mau mendengarkan apa laporan anak. Karena saya punya prinsip, jika anak bersama saya seharian di rumah ataupun saya melihat sosoknya, ada laporan orang bilangkan anak saya, tadi sis anakmu begini-begini. Saya itu enggak ini sih, enggak percaya karena kan dia saya nampak kesana sama saya. Namun kalau dia sudah berada di luar rumah, saya kalau ada dengar laporan itu, saya nggak bisa 100% percaya, saya akan tanya orang yang berada bersama dia, gitu. Dan satu hal lagi yang selalu saya tanamkan, 2 anak saya laki-laki, kalau ada yang kawan ganggu, nanti kalau ngotot dia ganggu duluan Bunda, saya selalu menyarankan lapor ke guru, terus agak menjauh gitu, biar tidak terjadi balik gitu, saling pukul membalas. Karena saya selalu bilang kalau abang atau adik balas, otomatis saya langsung dia tujunya ke kantor polisi gitu. Kalau nanti dibawa ke kantor polisi, jika ditanya, dia bilang aku dipukul tapi membalas, dua-dua masuk penjara nak, saya bilang gitu. Jadi yang saya lakukan sih itu Bun, saya nggak pernah langsung percaya apa yang disampaikan anak saya saat dia berada di luar. Walaupun saya kena protes sama yang kecil, saya bilang pasti abang gangguin atau adik gangguin. Bunda ini lebih belain anak orang daripada anak sendiri. Itu sih, itu anak saya bilang gitu. Jadi mohon pencerahannya juga, apakah itu saya salah? Ya, kalau jika itu salah, ke depannya Bismillah saya akan memperbaiki menjadi ibu lebih baik lagi. Gitu, Bunta. Terima kasih Bu Siska. Luar biasa ya Bu Siska ini. Ya, Bunta itu ya termasuk orang tua yang kalau tidak melihat langsung ya, Bunta akan tidak marahin anak. Ya. Jadi kalau tidak diberikan buktinya gitu dan tidak dari 2 pandangan ya, Bunta akan terus menggali gitu. Nah, masalahnya kasus yang sekarang banyak beredar ya, banyak terjadi adalah ada anak ya yang memukul misalnya anak kita gitu ya. Kemudian anak kita membalas. Nah, guru itu melihatnya adalah pada saat part anak kita membalas. Dan pada saat itu ya tidak ditanyakan. Ada beberapa kasus yang tidak menanyakan pengajar itu ya. Karena Bunta pernah di 2 sekolah ya, yang satu pas anak saya KB dan yang satu anak saya TK. Yang pas anak saya KB itu pengajarnya tidak menanyakan loh kronologinya, tidak mencari saksi loh. Jadi apa yang dia lihat langsung dia judge sama pendidik ya. Jangan salah loh ya.
pendidik juga manusia ya. Jadi mereka juga punya pandangan yang sekiranya mungkin berbeda ya. Tapi pada saat anak saya TK, itu pengajarnya alhamdulillahnya itu sangat adil sekali, di mana pada saat terjadi satu perkara dia akan menanyakan kepada yang dipukul, kepada yang memukul, kemudian kepada teman sekitarnya. Gimana sih kronologinya itu berjalan? Ya, jadi semuanya ditanyain. Akhirnya dia mengambil kesimpulan dan setiap kali ada kejadian pasti akan langsung disampaikan kepada kami, orang tua murid. Bun, tadi anaknya didorong sama ini. Kemudian dia membalas dengan mencakar, kayak gitu ya. Nah, oke, terus gimana? Oh, sudah bermaafan belum dan sebagainya gitu. Ya. Nah, jadi mengetahui langkah yang pertama ini ya, itu sangatlah penting untuk dilakukan ya. Ibu-ibu semua, ayah bunda ya. Loh, lagi-lagi nih. Nah, oke. Mengetahui fakta yang terjadi itu penting. Jangan langsung menjudge, jangan langsung mengkritik. Apalagi jika dalam kemarahan kita mengkritik langsung di hadapan orang banyak. Ya. Itu anaknya akan terluka. Yang pertama, tidak merasa dipercaya. Yang kedua, anaknya harga dirinya seperti dihancurkan. Ibuku aja nggak percaya, bapakku aja nggak percaya. Mana mungkin orang lain percaya padaku? Ya. Pada saat anak sudah di state itu, dia pada akhirnya akan cenderung menyembunyikan apa yang terjadi. Ya, kita nggak mau ya sebagai orang tua anak kita tidak terbuka pada kita ya. Nah, kemudian yang kedua, usulkan solusi. Nah, jangan cuma bisa nyalahin aja, mengkritik aja. Nah, ini masalahnya adalah memang kelemahan utama dari para manusia, manusia keseluruhan. Kita itu cenderung tertarik kepada hal-hal yang bersifat negatif duluan dibandingkan dengan positifnya. Ya. Mau susu coklat? Ada di tas itu, Pak. Tolong, Pak. Di tasnya adik sekolah. Di tas sekolahnya adik. Oh iya. Tunggu sebentar ya. Ayah Bu. Terima kasih ya sudah menanti. Ya. Jadi pada saat kita mengkritik, jangan lupakan solusinya. Ya. Jangan hanya dikritik saja. Nah, kemudian yang ketiga, mendorong semangat. Mendorong semangat ini ya kita memotivasi dengan yang positif. Hindari kalimat-kalimat yang negatif di sini. Nah, kemudian berempati dan bijaksana. Berempati dan bijaksana ini adalah kita harus tahu waktu dan tempat yang pas pada saat kita mengkritik. Ya. Kita harus mau mendengarkan dengan aktif. Dan kemudian apa? Mengajukan pertanyaan. Ya. Jangan langsung menjudge, jangan langsung memberi kesimpulan. Pada saat kita mengkritik ya, jangan langsung mengambil kesimpulan. Nah, yang kelima, arahkan fokus. Nah, ini cenderung susah ya. Paling susah untuk dilakukan, apalagi khususnya untuk emak-emak. Ya, karena saya juga seorang emak-emak ya. Selain yang pertama, fokus kemarahan. Waduh,
fokus kemarahan itu biasanya emak-emak menjalar, menjalur, ya. Marahnya ke siapa, yang kena siapa, ya. Selain itu, marahnya itu tentang apa, tapi yang lalu-lalu, yang lampau-lampau kesalahannya diungkit juga. Nah, ya, itu itu permasalahan kita ya. Mungkin nih udah banyak yang mengangguk-angguk nih. Oh iya iya Bun ya, termasuk Bunta juga ya. Bunta juga masih terus belajar untuk ini. Nah, kemudian manfaatnya apa sih kalau kita bisa mengkritik dengan konstruktif? Ya, yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, mendorong perbaikan dan pembelajaran. Nah, jadi kita punya tujuan apa? Supaya ada perbaikan dan dia bisa belajar dari kasus itu. Yang ketiga, membentuk sikap positif dan mengembangkan pengelolaan emosi. Ya. Yang keempat, bersahabat dengan anak. Ya, siapa yang mau bersahabat dengan anak? Oh, ya banyak ya yang mau bersahabat dengan anak. Oke, yuk sekarang kita praktek yuk bersama-sama. Boleh disiapkan alat tulisnya? Ya, ya Bunda semua. Boleh, sudah siapkah semuanya? Ya, alat tulisnya. Udah. Udah? Ada yang masih butuh waktu untuk mengambil alat tulis? Ayah, Bunda? Oke. Yang pertama kita akan belajar tentang dynamic re-expression. Nah, apa itu? Waduh. Dynamic re-expression itu adalah cara untuk mengganti hal yang negatif menjadi positif. Ya. Dan yang diganti itu ada 3 V. Verbal, ya. Penggunaan kalimat, pemilihan istilah, ya. V yang kedua adalah vokal. Intonasinya, dinamikanya, nada, tempo, jeda. Ada ya orang sebetulnya nggak marah dia, ya. Tapi karena logat, dikiranya marah-marah. Ada kan? Coba Bu Siska nih orang Medan nih, ya. Orang Medan ketemu orang Jawa nih gimana nih? Sudah sangat kali nampak perbedaannya Bunta, karena saya itu di posisi pernah Bunta. Kan kakak ipar saya orang Temanggung, Jawa. Oke, Jawa Jadi, Tengah. ya, jadi saat datang ke Medan, orang tua saya langsung mengingatkan sama kami, anak-anaknya yang orang Medan, langsung bilang gini, nanti kalau kakak ipar kalian datang, ngomongnya jangan kuat-kuat, nanti kirainnya marah, gitu. Orang tua langsung, padahal memang kami begini nih. Oh kak, kak, gitu-gitu, suaranya agak nadanya nih. Jadi diingatkan sama bapak sama mama, ingat ya, jangan kalian suaranya itu kalau ngomongnya tuh agak nadanya dipelanin, nanti kakak iparnya merasa nggak seneng kali gitu datang ke Medan. Itu sih Bunta, memang tapi beda Ya. kali, kami nyuci piring kakak ipar nggak kedengaran suara piringnya nyuci. Kak, kan kami gerubak gerubuk gerubak gerubuk, dia nggak kedengeran tuh suaranya, orang asli Temanggung gitu. Jadi Iya. ngerasain. Itu ya. Ternyata ya verbal, penggunaan kalimat, pemilihan istilah itu penting. Vokal, intonasi, dinamika, jedanya juga penting ya. Kayak misalnya kita ngomong dengan cepat, dengan kita ngomong yang pelan ya. Itu ternyata kelembutannya pun berbeda loh. Coba misalnya kalau Bunta ngomong kayak gini, enak gak dengernya? Ya, jadi ya yang namanya praktik ini ya bersama-sama ya, harusnya semuanya udah siap ya dari tadi, nggak usah Bunta tunggu-tunggu tuh ya, nggak usah tuh ambil-ambil kertas, pensil dan sebagainya. Harusnya udah siap dari tadi ya, dicatat semuanya. Nah, sama pada saat Bunta menjelaskan, seharusnya, sebaiknya sebelum ini berlanjut,
sudah disiapkan dulu tuh kertasnya, tulisannya ya. Jadi enak Bunta ngomong, semuanya mencatat. Nah, kira-kira enak mana tuh? Anak yang Ya, ini. enak yang pertama, kedua, Yang kedua, enak yang kedua. Ya. Nah, V yang ketiga adalah visual. Ya. Kontak matanya, ekspresinya, posisi, gestur, ya, postur. Nah, itu juga harus dilatih, ya. Dari yang negatif jadi positif. Sama pasangan misalnya. Kamu marah, Dek? Kok diem aja? Hmm, kira-kira marah atau enggak? Enggak kok. marah. Enggak kok. Marah atau enggak? Marah. 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 Ya. Itu. Jadi dynamic expression ini ya, itu untuk merubah yang positif, yang negatif menjadi positif, ya. Baik verbalnya, vokalnya maupun visualnya. Nah, untuk malam ini kita latihan prakteknya untuk yang verbal dulu ya. Oke. Nanti untuk vokalnya, untuk visualnya ya, mungkin ya doakan saja Bunta nanti bikin lagi ya buat yang praktek yang selanjutnya. Oke? Nah, yuk sekarang verbalnya. Bunta mau kasih tantangan nih. Ya. Bunta akan kasih satu kalimat. Silahkan diganti dengan kalimat yang positif, yang berarti sama. Oke? Udah siap semua ya? Silakan ditulis ya. Terus nanti Bunta minta salah satu untuk menjelaskan, ya, untuk membaca apa yang ditulis. Ya, dan nggak bisa ditolak ya, boleh? Boleh, nggak bisa ditolak ya. Nah, stop, jangan banyak tingkah. Stop, jangan banyak tingkah. Ya. Silahkan dicari kalimat dengan arti yang sama tapi nadanya positif. Stop, jangan banyak tingkah. Oke, sekarang Bunta mau siapa dulu ya? Kak Pipih boleh, Kak Pipih. Yuk, stop jangan banyak tingkah. Kak Pipih, boleh? Coba. Bentar. Nah, kalau kayak gini Bun, Dek, tolong diam dulu ya, dengerin Bunda dulu. Gitu boleh gak? Ini nggak ada yang salah ya. Jadi ayo coba dengan nada intonasi yang meyakinkan ya. Kira-kira anaknya kalau diomongin kayak gitu berhenti nggak, Bun? Berhenti, itu tergantung anaknya juga. Oke. Ini Kak H. Waduh, Kak H ini namanya siapa nih aslinya nih Kak H? Kak H mana Kak H? Kak H di sini berhenti ya, kurangi aktivitasmu. Coba Kak H disuarakan seperti apa sih Kak H? Kak H. Iya, Bun. Coba dibaca Kak. Gimana Kak? Intonasinya seperti apa? Bunta pengen lihat nih, pengen denger nih. Berhenti ya, kurangin aktivitasmu. Seperti itu, Bun. Oke, ya. Bisa dilembutkan lagi mungkin, Bun. Karena kan tadi contohnya agak agak kata perintah, kalimat perintah, jadi juga agak menggunakan kata perintah.
Berhenti ya, kurangi aktivitasmu. Oke, gak apa-apa ya. Ada lagi yang mau mencoba membacakan apa yang sudah ditulis? Kak Ina, Kak Ina. Misalnya gini Bunta, dia misalnya lagi makan ya. Ade sini deh, ade sini dulu yuk. Ade yang tenang ya. Habiskan dulu makanannya, nanti ade boleh main lagi. Sekarang duduk dulu ya. Yang tenang ya makannya. Duduk sini deh. Gitu Bunda. Oke, terima kasih Kak Ina. Kak Siska, yuk boleh Kak. Jadi kayak gimana Kak? Untuk bagi saya tadi yang stop jangan banyak tingkah. Kalau saya menggantinya, Bunda boleh minta tolong jaga sikapnya ya. Ini saya anggap situasi yang kita lagi bertamu gitu, ataupun kita berkunjung ke tempat orang lain. Anak itu biasanya anak banyak itu tingkahnya yang lari sana lari sini. Jadi dekatin bisikan, karena itu yang dilakukan sih. Kalau udah, tapi biasanya saya ngasih ultimatum atau pesannya itu sebelum berangkat, seringnya gitu. Kalau nanti udah mau ke tempat orang lain, nanti udah, Bunda boleh minta tolong apa Bunda, nanti di rumah orang jaga sikapnya ya, gitu sih. Itu Bun kalau bagi saya. Oke, ya. Ini nggak ada yang salah ya, teman-teman. Nggak ada yang salah. Cuman kita masih harus mikir, betul? Betul atau tidak? Betul. Ya. Aduh, ini kok begini. Oke. Ini salah. Oke. Nah, ini masih mikir ya. Sekarang Bunta mau ada nggak yang mau langsung nyoba? Ya, jadi Bunta ngomong langsung nggak pakai mikir, langsung diganti, dirubah. Ada yang mau mencoba? Coba aja Bunda sampaikan katanya, mana tahu langsung spontan kami apa responnya. Bunta coba. Oke, kalau gitu di-unmute aja dulu semua. Yuk, unmute dulu ya semuanya. Bun Siska boleh di-unmute. Bun Pipi udah di-unmute ya. Nah, ini udah di-unmute. Oke. Diam, berisik. Tolong suaranya ya, nanti temannya terganggu gitu. Oke, ada? Bicaranya yang pelan ya, Nak. Oke, Kak Sonia. Ada lagi? Diam, Sayang, berisik. pelan-pelan ya sayang kalau bicara. Oke, makasih Mama Elsa. Ada lagi yang mau nyoba? Kecilkan suaranya ya, Dek. Siap, Kak Ina. Yuk, lagi ya. Ngeyel sih kamu, makannya, manut. Tahu nggak ngeyel? Ya, ngeyel sih kamu. Ngeyel itu jadi dia tidak patuh ya. Sudah dibilangin tapi tidak patuh itu ngeyel. Ngeyel sih kamu, makannya, manut. Ya, makannya patuh gitu. Yuk, ada lagi yang mau mencoba? Ngeyel sih kamu, makannya, manut. Dengarkan nasihat Mama ya, Dek. Keren Kak Ina. Yuk, ada lagi. Anak Bunda punya telinga nggak ya? Kok bolak-balik udah dibilangin nggak dengerin. Coba yuk yang lain yuk. Makasih Bun Siska. Ini ternyata beda-beda ya responnya ya. Yuk, ada lagi yang mau mencoba? Makanya adik kalau mama bilang didengerin. Oke, ya. Ada lagi yang mau mencoba? Makasih ya, Kak. Kak siapa? Kak Sonia ya? Yuk, ada lagi? Atau lanjut nih, ya?
Tuh, lihat kakakmu rajin. Jangan membandingkan. Ya, benar mama. Ayo. Bunda Tuh, Aziza. lihat kakakmu rajin. Ayo, siapa yang suka begitu? Tidak boleh Adik membandingkan bisa anak juga Bunta. kok. Iya, makanya yuk kita coba. Kita coba. Gimana ini kan negatif ya, membandingkan anak ini kan negatif. Tapi kan kerap kali kita dengar nih, orang tua masih suka tanpa sadar itu membandingkan antara anak satu dengan yang lain. Nah, yuk coba kita ubah si negatif ini jadi kalimat yang lebih positif. Sehingga anaknya tidak merasa dibandingkan. Kalau jadi yuk bisa yuk, kamu pasti bisa kan? Kemarin bisa, sekarang pasti bisa. Jadi nggak perlu membandingkan dengan kakaknya atau siapapun, tapi lebih ke dirinya sendiri. Keren, Kak Lela. Mantap. Yuk, ada lagi yang lain. Mau mencoba? Yuk, siapa lagi mau mencoba? Kak Pipih nih. Aduh. Ayo, Kak. Coba, Kak. Mama Elsa, Kak Anastasia. Nih belum pernah menongol. Bapak-bapak ini belum ada yang mau memberi contoh. Bun, coba Bun. Ya, silakan, Bun. Bunda, adik pasti bisa juga kayak kakak. Yuk dicoba yuk, gitu. Oke. Masih membandingkan tapi ya, Bun. Paling Iya. bilang Bun, ayo sayang, kamu pasti bisa juga kok. Ya, oke. Yang terakhir nih, yang terakhir. Coba ya, Bun. Oh, siapa? Kak siapa ini yang mau mencoba? Kak H. Kak Ina. Oh, Kak H. Silakan Kak H. Ayo, semangat Kak, belajarnya pasti berhasil gitu. Siap ya. Yuk, yang ini Ayo, selanjutnya. Saya, Ya, saya. selanjutnya. Ayo, Aku gunting kali Bodoh, ini. kamu gini aja nggak bisa. Ayo. Bodoh, kamu gini aja nggak bisa. Jangan menyerah lah, Dek. Adik pasti bisa loh. Yuk pelan-pelan yuk kita coba. Gini loh Oke, sayang. siap, Bunsonya. Yuk, Kak Ina. Mama tahu ini pasti berat ya buat Ade, tapi coba nggak apa-apa, salah juga kita nanti perbaiki lagi. Yang penting Ade udah usaha. Siap. Yuk, Kak Pipi. Ayo deh, Bunda yakin pasti ada bisa. Oke, Kak Laila mau lagi mencoba? Kalimatnya apa tadi? Bodoh kamu, gitu aja Bodoh nggak kamu bisa. gini aja nggak bisa. Udah nyolot ya. Ayo, dikit lagi. Pasti bisa. Ayo, jangan nyerah. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Ini mantep loh, ini langsung ya, ini kayak ujian dadakan gitu ya ceritanya. Oke, yang kedua feedback sandwich. Nah, ini biasanya udah banyak dipakai ya, nggak hanya untuk parenting aja, tapi juga untuk rekan ya, untuk pasangan, untuk eh, keluarga ya terdekat. Nah, feedback sandwich itu biasanya memberi umpan balik ya, dan itu fokusnya pada kebaikan dan untuk positifnya ya. Gimana sih caranya bikin? Nah, ini langkahnya. Pertama, kita harus punya fakta ya. Harus berdasarkan observasi. Apa sih yang mau kita rubah? Yuk coba ditulis. Misalnya ada salah satu anaknya ya, punya kebiasaan yang ingin kita rubah. Boleh ditulis ya. Misalnya anaknya bunta nih, ya, anak pertama bunta.
namanya Arjuna masih 5 tahun, ya, belum mau tidur sendiri, ya. Bunta pingin dia itu mau mandiri tidur di kamarnya sendiri. Ya. Nah, ini hal yang mau Bunta rubah. Coba yuk, kakak-kakak semua, ya bunda semua ditulis apa sih yang mau kita rubah nih dari anak ya, perilaku apa sih yang mau kita rubah. Kemudian temukan label positif anak. Anak kita itu paling menonjol apa? Contohnya anaknya Bunta itu kreatif sekali anaknya. Maka Bunta akan menonjolkan kreatif. Ya, ditulis. Sudah ditulis? Kak Leila ini malah di video ya, Kak. Gak apa-apa ya. Setelah itu temukan 3 perilaku anak yang baik. Ditulis juga, misalnya anaknya Bunta pemberani, ya, soleh, sayang sama adiknya, ya, itu Bunta tulis. Lalu kita coba dynamic re-expression tadi. Ya. Sebelumnya verbalnya harus kita rangkai dulu. Ya gimana? Nah, ini contohnya. Arjuna anak ibun yang titik-titik-titik. Ini diisikan label positif anak. Kalau tadi Arjuna kreatif, berarti Bunta isinya kreatif. Anak ibun yang kreatif. Yang titik-titik-titik berikutnya adalah 3 perilaku baik anak. Jadi 1 hal negatif kita ganti jadi 3 hal positif. Ya. Anak ibun yang kreatif, yang pemberani, soleh, sayang anak, misalnya gitu ya. Lebih hebat lagi, mau mandiri tidur di kamar sendiri. Duh. Nah, akhirnya adalah bisa pujian ya, bisa ekspresi kasih sayang, tuliskan di situ. Misalnya, duh, Bunta pasti makin sayang sama kamu, ya. Itu contohnya. Nih, contohnya jadi. Arjuna anak ibu yang kreatif, yang pemberani, rajin sholat, sayang adik, lebih hebat lagi, mau tidur sendiri di kamar. Duh, Bunta makin sayang sama Mas. Gitu. Ya. Ini salah satu dynamic re-expression ya secara verbal. Ya. Secara verbal ini kemudian divokalkan dengan nada yang lebih lembut. Arjuna anak ibu yang kreatif. Nah, ini dia anaknya. Ya, coba dilihat tuh. Arjuna, anak ibu yang kreatif, yang pemberani, rajin sholat, sayang adik. Lebih hebat lagi, mau tidur sendiri di kamar. Bunta makin sayang sama Mas. Gitu ya. Nah, itu contohnya dengan vokal. Dan juga dengan gestur. Gestur gimana tadi? Anaknya Bunta peluk ya, Bunta cium. Nah, gitu. Ya, bisa dicoba diterapkan. Ini baru dynamic re-expression-nya. Nah, gimana kalau untuk mengkritik ya? Untuk mengkritik misalnya anak kita tampil ya, naik ke panggung. Ternyata dia tuh di panggung itu melakukan kesalahan. Misalnya ada nadanya yang nyanyi misalnya ya, kemudian ada nadanya yang nggak pas. Nah, maka kita berikan dulu kebaikannya atau yang bagus dari performanya. Kemudian kita berikan kritiknya, itu pun dengan cara yang positif tadi, yang dynamic re-expression itu, dan jangan lupa diakhiri dengan pujian. Biasanya karena manusia suka yang negatif, ya, kelupaan tuh. Bread, jam, nggak ditutup bread lagi. Akhirnya enak nggak? Kira-kira enak nggak?
Ini kecepatan ya Bunta ya jelasinnya. Nggak ngerti, Bun. Oh, belum paham ya. Oke. Jadi gini, contohnya ya. Kita kasih kebaikannya dulu waktu dia performan. Ya, yang bagus adalah misalnya dia pede. Wah, Dek, kamu luar biasa loh. Pede banget di depan. Wah, Ibu salut sama kamu. Nanti kalau kamu latihan untuk nada tinggi, pasti bakal lebih dahsyat tuh. Apalagi kalau nada tingginya pas. Ya, jadi kita nggak bilang kalau tapi kamu fales tuh di nada tinggi, nggak ngomong gitu, ya. Nah, terus jangan lupa belakangnya akhiri dengan pujian tulus, ya. Ibu percaya, Ibu yakin kamu kalau latihan lagi pasti jadi luar biasa hebat. Sekarang udah luar biasa, besok lebih luar biasa. Gitu. Itu akhiran yang mendorong dia untuk semangat. Gimana? Masih bingung nggak, Kak? Ini Masih bingung nggak, Kak? cara bicara dengan anak remaja sama juga gitu, Bun, atau Iya. gimana? Iya, sama. Pada dasarnya, semua orang itu lebih suka nada kita ngomong itu nada seperti orang ngobrol. Kan kayak Ya. yang Bunta contohin tadi kayak kesannya kayak ngomong sama anak-anak kecil gitu ya kan? Iya. Ya, jadi kalau sama anak remaja seperti anak ngobrol, mah. Ya. Seperti Contohnya kayak kita ngobrol dengan teman. Gitu. Boleh saya Jadi kalau izin kita praktek? ngobrol, boleh. Mau Anak coba saya boleh. umurnya 14 tahun, sama suka nyanyi Ya. juga. Mm-mm. Terus kadang-kadang perform gitu, nyanyi, tapi kadang masih ada kekurangan ya. Ya. Jadi misalnya saya ngomongnya gini, saya itu lebih pinter dari Bunda, suaranya lebih bagus dari Bunda. Apalagi saya itu berani banget buat perform di depan orang banyak. Dulu Bunda Mm-mm. aja, biasanya Yandanya juga bilang, dulu Bunda umur segitu nggak terlalu berani untuk perform di depan orang segitu banyak. Eh, nah, tapi bisa lebih pintar dari Bunda, tapi harus lebih maksimal latihannya ditambah biar powernya lebih bagus lagi. Bunda yakin deh, Haya itu bisa asal mau lebih rajin latihan supaya powernya lebih keluar. Gitu kan Bagus, maksudnya? Kak. Iya, betul. Nah, kadang kita itu terlupa pujian akhir, Kak Lela. Ya, tanpa disadari, kita terpaku pada kritikannya kita. Gitu. Oke, Bisa kok Bun, anak remaja digituin. Anak saya soalnya remaja dan karena udah biasa diskusi, ya bisa pakai kata-kata yang seperti itu. Kata-katanya sih positif ya, tapi jebakannya yang sering terjadi. Dijebak supaya dalam kondisi eh, biar bisa lebih memaksimalkan kemampuannya. belum. Bunta tetap denger loh. Ya. Udah bagus, Bun. Ya, sayang. Sama Bapak dulu ya. Ini sebentar lagi udah selesai. Ya, ini anak kedua saya nih. Oke, sambil ngomong ya, Bunta bicaranya ya. Udah bagus, Bun. Lela ya, pemilihan katanya udah rapi ya. Nah, nadanya juga udah oke menurut Bunta ya. Apalagi kalau untuk anak-anak yang remaja ya 14 tahun ke atas itu setidaknya kita tidak menjudge. Jadi tidak mengkritik keras. Ya. Itu yang harus dihindari, mengkritik keras atau membandingkan.
Ya, makanya tadi dynamic expression-nya itu yang di tengah tuh, kritik secara positifnya itu benar-benar kita atur. Ya, sebelum kita bicara, lebih baik kita atur dulu apa sih yang mau kita omongin ke anak, kita pilih waktunya yang tepat seperti apa, baru kita sampaikan. Gitu, ya. Ada yang mau mencoba lagi satu orang aja? Ini udah lebih 5 menit ya ternyata ya kita ya. Ya Karima ya. Oke, ini karena udah lebih dari 5 menit ya, sehari kita sampai jam 21 aja. Ini Kak Rima ini di Papua ini, teman-teman semua ya Bunda. Jadi kasihan. Nah, kalau mau belajar lebih lengkap lagi, ini Bunta ada e-course ya di platform Skill Up. Nanti tinggal diketik Skill Up ya, atau nanti akan Bunta kasih linknya di grup ya yang belum tergabung dalam grup parade, silahkan nanti grup paradenya ya diakses, join di situ. Nah, nanti bisa dicek nih ada dynamic parenting ya. Ini e-course-nya bisa belajar mandiri kapanpun, dimanapun ya, seselonya. Waduh. Atau beli e-booknya Bunta, bertutur ala lumba-lumba. Nah, kalau yang kritik ini itu hanya segelintir kecil aja tuh. Nah, kalau yang bertutur ala lumba-lumba ini lebih lengkap lagi. Ya, itu juga sama di platformnya di Skill Up. Ya, ini isinya. Ini untuk isi bukunya, ya. Jadi gimana sih kalau kita itu caranya bertanya supaya anak itu mau bertanya, ya, untuk membuat pertanyaan terbuka itu seperti apa sih? Atau misalnya ada yang diberi anak yang spesial, ya, karena orang tuanya juga spesial, ya, Allah tahu gitu. Ini orang tua hebat, tangguh, jadi saya kasih anak spesial. Nah, cara yang komunikasi gimana, ya? Ini ada juga di e-book itu, ya. Jadi boleh nanti diakses, ya. Udah ada yang mereview juga di sini. Nah, mungkin langsung Bunta tutup ya Kak Rima ya. Langsung Bunta tutup ini karena udah lewat jam ya. Nah, ketika kita berbicara, kita harus berbicara dengan hati. Sehingga setiap kata menjadi benih kasih sayang. Ini kutipan dari Dalai Lama ya. Nah, maka itu ya ayah bunda semua, yuk kita bertutur dengan cara yang lembut, bijaksana, konstruktif ya. Dan mari kita bimbing mereka dengan hati. Jadilah lumba-lumba bagi anak kita, sehingga dari orang tua bisa menjadi sahabat terbaik anak untuk wujudkan sukses mulia. Saya Bunta, Dynamic Parent Educator, mohon undur diri untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Terima Bunta. kasih kembali Bunta, ilmu yang bermanfaat. Iya. Masya Allah tadi setelah kita mendengar materi tadi, saya banyak dari kita yang sudah mendapatkan pencerahan ya. Bunta, ada yang ingin bertanya boleh dibuka atau gimana nih? Ya, kalau teman-teman pada nggak keberatan nggak apa-apa. Gimana? Bagaimana Mungkin nggak silakan? sampai ini ya Kak ya, mungkin sampai 21:10 gitu kali ya. Maksimal ya. Oke, silakan. Silakan teman-teman. Oh iya, jangan lupa absennya diisi ya teman-teman semua. Ada? Kalau Mbak tanya, Di mana link absensinya ya, Bunda Rima? Di message nih. Bun Ada mau di tanya, sudah dapat Bunda Siska? Ada di obrolan? Iya, tapi tadi saya mencoba ngeklik hilang lagi, udah muncul hilang lagi. Coba saya cari dia ya, saya kejar itu dia linknya. Ya, Baik. Ada silakan. Bun mau tanya, tadi kan apa? Silakan Mbak Sonya. Ya tadi kan ceritanya kalau
mau mengucapkan sesuatu kan harus apa istilahnya, dipikir dulu kata-kata. Cuman kan kadang kejadian itu spontan gitu kan, kadang marahnya spontan. Itu kan kadang nggak sempat mikir lagi. Dia lagi ngelakuin apa gitu kan, langsung keluar kata-kata kita. Bisa gitu. Jadi kadang-kadang nggak sempat mikir kata-kata apa gitu kan, yang bagusnya gitu. Jadi yang kedua, lupa Mbak. Yang kedua lupa, nanti saya pikir lagi. Nah, itu aja dulu Mbak, udah lupa. Satu lagi mau tanya apa? Ya, jadi memang untuk bisa melakukan ya membalik yang negatif-negatif itu, memilih-milih kata yang dari negatif jadi positif itu, memang butuh latihan Mbak Sonia. Ya, mau tidak mau kita memang harus latihan. Dan itu bisa dicoba dengan cara kita selalu berpikir positif. Oh iya. Ya, jadi kita bisa selalu berpikir positif. Kalau misalnya kita itu sudah berpikir positif, insya Allah akan narik hal-hal yang positif juga. Kalau pada saat itu nggak bisa langsung menjawab, lebih baik diam. Misal kita lagi marah gitu, diam. Sampaikan aja, tunggu Ibu butuh 5 menit. Lalu mulai mindfulness breathing. Ya, ini kalau ada yang udah pernah ikutan e-course-nya Bunta ya, mindfulness breathing. Itu untuk meredakan emosi. Ya, jadi mindfulness breathing itu bisa ditarik nafasnya, Kak, tapi yang menggelembung bukan dadanya, tapi perutnya. Ya, dicoba dulu Kak Sonia. Dirasakan yang gelembung perutnya, bukan dadanya. Ya. Kemudian kita bertanya pada diri kita sendiri, kita tuh marahnya kenapa? Karena kita harus fokus. Marah bab itu ya jangan terus kelewat melebar ya kemana-mana. Kita marah tuh kenapa? Sumbernya siapa? Apakah karena jangan-jangan kita yang lelah? Kita yang lagi nggak settle. Pengennya marah aja. Bisa jadi loh. Ya, bisa jadi karena diri kita sendiri yang lelah. Gitu. Maka ada baiknya lebih baik diam, ya. Seperti tadi yang disebutkan di awal ya Imam Bukhari sama Imam Muslim ya. Berkatalah yang baik atau diam. Gitu. Terus nih Mbak, Jadi memang lebih baik adalah diam dulu. Bun, kalau yang secara Stephen, ya kan? Secara Stephen saya MK-nya feeling. Oke. Nah, jadi itu kan kemudian gitu kan? Moody. Jadi Ya. ketika kadang kita lihat tingkah anak murid misalnya kan, anak murid dia udah bikin tingkah yang nggak enak gitu, kita sebenarnya pertama datang itu dengan semangat gitu. Kita udah bercita-cita hari ini ingin semangat, ingin bicara yang bagus dengan anak-anak. Ternyata sampai ke sana kita melihat sesuatu hal yang tidak nyaman gitu, sehingga kita langsung berubah mood, kita langsung jadi hilang semua yang apa yang kita cita-citakan, jadi kita jadi nggak mood, jadi kesel sama mereka gitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang udah kita rancang tadi udah nggak bisa lagi kita ini kan, jadi nggak enak gitu, nggak bisa lagi kita terapkan gitu. Itu kayak gimana? Bunda feeling apa? Introvert atau extrovert? Extrovert. Extrovert ya. Nah, extrovert itu memang kan terpengaruh sekali ya sama lingkungan ya. Jaga wudhunya, Bu. Jaga wudhu. Iya. Ya, jaga wudhunya. Ya, kemudian coba dibayangkan lagi niatnya awal. Niatnya awal datang itu untuk apa? Membagi apa? Ya, apalagi feeling extrovert sebagai seorang guru. Wah, itu kan luar biasa. Memang sudah menyalurkan apa? Untuk menggembleng orang, ya kan? Iya. Nah, jadi diniatkan lagi apa? Untuk ibadah, Bu.
Insya Allah nanti moodnya membaik lagi tuh. Ya. Sama banyak-banyak kalimat la ilaha illallah Bu Sonia. Kalau untuk orang FE. Itu untuk menjaga energinya, kesucian energinya. Jadi jaga wudhu dan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah nanti baik lagi moodnya. Gitu. Ini Pak Sugianto mungkin mau ini menambahkan mungkin. Oke, ada lagi sudah teringat lagi Bun? Pertanyaannya? Oh, udah ya. Oke. Terima kasih Bu Sonia. Ya, saya kembalikan lagi ya ke Kak Rima. Baik, terima kasih Bunta, materi yang luar biasa pada malam hari ini. Teman-teman yang masih ingin belajar ya, masih ingin mengulik lebih banyak tentang materi ini, bisa berkunjung langsung ke e-course-nya Bunta tadi ya. Baik. Bagaimana nih Bunta, kita tutup? Baik, terima kasih teman-teman. Oh iya, saya mau ingatkan teman-teman lagi bahwa pekan depan kita masih punya webinar lagi dengan tema menarik rezeki semudah tersenyum yang akan dibawakan oleh Coach Polly Peter. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemateri. Barakallahu fiik atas ilmunya teman-teman semuanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya waktu Indonesia bagian barat, tapi kalau di bagian timur sudah sebentar lagi pukul 24. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Rima undur diri di hadapan teman-teman semua. Kita akan kembali pekan depan dengan materi yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bunta. Terima kasih Bunta. Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan Desember dengan tema Unlock Your Potential Kompetensi, Anda akan didampingi oleh AR Pratnya Bunta bertutur ala lumba-lumba, kritik konstruktif mendidik anak. Holy Peter, rezeki semudah tersenyum. Muhammad Mustaqim Masdai, transformasi kesehatan efektif dalam 30 hari. Hendra Eka Putra, Business Unleash, rahasia bertumbuh di masa depan. Jangan lewatkan parade kami Speak to Share and Spread Kindness. Unlock your potential kompetensi.